Langkah, rezeki, jodoh, serta maut adalah takdir. Dan takdir adalah ujung dari segala nasib. Dan nasib kitalah yang menentukan bila kau bertemu jo cinta, bila kau berpisah kasihan, bila kau menempuh jalan mendaki, bila kata suo jalan yang menurun. Kita nan tahu arahnya. Tapi ketika bila kau berjanji dan bila kau ditabui janji, berjalanlah di tujuannya, maka kita sampai. Karena akan ada seseorang yang menggenggam janji. Ikulah kisah hamba nan lupa tapi batapati. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kalau berbicara tentang orang Minang memang tidak habis-habisnya ya kalau kita bahas. Tapi saya akan membahas tentang orang-orang Minang yang menjadi motivasi kita dari zaman dulu sampai sekarang untuk hidup di rantau orang. Ada sebuah kisah menarik tentang trio Minangkabau yang menaklukkan pasar Senen di Batavia pada tahun 1921. Dan cerita ini juga pernah dimuat di dalam koran Hindia Belanda pada tahun 1938 bagaimana trio Minang ini menaklukkan pasar Senen di Batavia ketika itu atau Jakarta sekarang. Karena ketika itu pasar Senen dikuasai oleh etnis Tionghoa dan Arab. Tidak ada yang bisa menyaingi dirinya. Dan trio Minang inilah yang dapat mendobrak atau menaklukkan pasar Senen dan menjadi pesaing Tionghoa dan Arab dan etnis Arab ketika itu. Sebelum cerita ini kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, berikan komen buat inspirasi kita semua. Ini dia videonya. Check it out. Kisah trio Minang menaklukkan pasar Senen. Pasar Senen, Jakarta menyimpan sejarah perantauan orang Minang. Salah satunya cerita mengenai keberadaan trio Minang yang pernah menguasai perdagangan di salah satu pasar terbesar di ibu kota itu. Mereka adalah Johan, Johor, dan Ajub Ruais. Johan, pria tamatan kelas 2 sekolah rakyat, telah memulai petualangannya di Batavia pada tahun 1921. Menurut catatan peneliti dan dosen di Universitas Leiden, Suryadi Sunuri, Johan kemungkinan besar berasal dari Sawah Lunto. Johan hanya tamat kelas 2 sekolah rakyat saja. Awal mula dia ingin merantau untuk mencoba peruntungan menjadi pegawai negeri atau swasta. Namun setelah sampai di Batavia, pikirannya berubah karena perdagangan di Batavia ramai. Johan malah berpikir menjadi pedagang atau pengusaha. Singkat cerita, karena tidak memiliki modal, Johan pun menemui salah seorang pedagang Arab untuk membantu menjual barang dagangannya. Setelah paham dan mengenal cara berdagang, Johan pun membuka lapak sendiri meskipun dia masih mengambil bahan dari pedagang Arab tadi. Rutinitas tersebut dijalaninya dengan sabar dan tabah. Hasil keuntungan dari penjualan disimpan dan ditabungnya setelah memiliki modal sendiri. Akhirnya Johan membuka sendiri lapak dagangan. Pengusaha Minang ini pun membeli bahan dagangan dengan pembayaran kontan. Dengan demikian Johan bisa membeli barang dagangan dengan harga murah dan penjualnya pun dengan harga bersaing dengan pedagang-pedagang Arab tersebut. Dari lapak kecil, Johan akhirnya berhasil menyewa toko di pasar tersebut. Lambat laun usahanya menjadi berkembang dan terus menghasilkan keuntungan. Akhirnya dia pun berhasil membeli beberapa petak toko untuk usaha perdagangannya. Usahanya terus meningkat dan dirinya pun semakin ternama di daerah tersebut. Setelah Johan sukses, dia mengajak saudaranya Johor untuk membantu bisnis perdagangannya di pasar Senen. Johan dan Johor pun berkolaborasi membangun bisnis hingga nama usaha mereka pun dipadukan menjadi Handelsvereniging Johan Johor. Begitulah bunyinya kira-kira. Bisnisnya semakin menggurita. Usaha perdagangannya terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Setelah mengajak Johor, Johan pun akhirnya mengajak Ajub Rais, pengusaha Minang lainnya, untuk berkolaborasi dan bermitra. Perusahaan mereka pun akhirnya terus berkembang, memiliki sejumlah cabang di berbagai daerah seperti di Pekalongan, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Dalam catatan majalah Panji Pustaka, ketiga orang ini menjadi kompetitor bagi pengusaha Arab dan Cina yang terlebih dahulu memulai usahanya di kawasan tersebut. Tulis Panji Pusaka nomor 91 tahun 12 November 1937 seperti ini. Semenjak itu keadaan di pasar Senen jadi berwebah. Benar,
Dahulu yang ada di sana hanya toko orang Tionghoa semata-mata. Tetapi semenjak toko Johan Johor berdiri, toko-toko orang Bumi Putra yang lain didirikan pula. Dan sekarang toko-toko kain orang Bumi Putra sudah sebanding banyaknya dengan toko-toko orang Tionghoa. Oke, terima kasih. Bagaimana itu cerita tentang perjalanan Johan Johor dan Ajub Muiz, trio dari Minangkabau yang menjadi inspirasi buat kita semua. Betapa kita harus bekerja sama sesama Minang, harus kompak. Nah, jangan mau dipecah belah. Jadi Minangkabau itu sekarang sudah menjadi bagian dari Indonesia. Kita harus bekerja sama, saling membahu. Jangan biarkan diri kita larut dalam perpecahan. Jangan biarkan diri kita hanya fokus pada seorang pilihan A atau B atau segala macam. Siapapun pemimpin kita, yang penting kita harus tetap bersatu. Jangan mau diprovokatori oleh pihak manapun. Oke, jayalah Indonesiaku. Jayalah Minangkabau dan selalu di Mulifa Channel.